Selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan film-film seru selanjutnya. Film kita kali ini berjudul Vesper yang rilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang setelah runtuhnya ekosistem di bumi, seorang gadis berusia 13 tahun berjuang untuk bertahan hidup bersama ayahnya yang hanya bisa terbaring karena lumpuh. Gadis itu memiliki kemampuan dalam bidang ekologi yang ia pelajari secara otodidak. Mereka bertemu dengan wanita misterius yang penuh rahasia. Wanita itu memaksa gadis tersebut untuk menggunakan kecerdasan biohackingnya untuk memperjuangkan kemungkinan masa depan yang lebih baik. Penasaran kan gimana alur ceritanya? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Di era kegelapan baru, umat manusia mencoba mencegah krisis ekologi yang akan terjadi dengan berinvestasi secara besar-besaran pada teknologi genetik. Namun hal tersebut gagal, di mana virus dan organisme hasil rekayasa terlepas ke alam terbuka yang menyapu bersih tumbuhan layak makanan, hewan, serta populasi manusia secara besar. Ada sebuah kelompok yang berkembang di tempat tertutup di mana tempat tersebut bernama Citadel. Orang-orang yang berada di luar Citadel ini terus berusaha payah mencari makanan. Mereka hanya mengharapkan benih hasil barter dengan Citadel, yang mana benih tersebut hanya berlaku untuk satu kali panen. Di awal film memperlihatkan seorang gadis bernama Vesper yang sedang mencari makanan bersama kepala robot yang bisa terbang. Vesper kemudian menggali tanah untuk mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Secara tidak sengaja, Vesper juga menemukan seekor ulat bulu. Dari sini terlihat kondisi bumi sedang tidak baik karena dihuni oleh beberapa hewan dan tumbuhan yang aneh. Setelah selesai, Vesper pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Vesper membuat sebuah makanan dari beberapa ulat dan memasukkannya ke dalam lambung sang ayah lewat sebuah selang. Diketahui ayah Vesper mengalami kelumpuhan akibat peperangan. Namun sang ayah masih bisa hidup lewat teknologi sederhana dan kepala robot yang bersama Vesper adalah alat agar ayahnya bisa berkomunikasi. Setelah itu, Vesper pergi ke suatu tempat yang merupakan laboratorium sederhana miliknya. Di lab tersebut, Vesper melakukan eksperimen terhadap semua makhluk yang ia temukan. Vesper lalu menaruh ulat yang sebelumnya ia temukan di dalam sebuah wadah, lalu menyiramnya dengan cairan. Setelah itu, Vesper pun keluar lab dan tidak sengaja ia dan kepala robotnya melihat seseorang yang mengenakan jubah sedang mengambil beberapa rongsokan. Orang tersebut pun pergi tanpa menghiraukan keberadaan Vesper. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Vesper terkejut lantaran melihat rumahnya yang begitu berantakan. Mereka pun mencurigai jika ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang penting di rumah itu. Beberapa barang ada yang rusak, serta bakteri yang merupakan sumber tenaga untuk sang ayah pun dicuri. Hal itu membuat Vesper harus menemui pamannya yang bernama Jonas, yaitu orang yang memimpin suatu kelompok di sekitar daerah tersebut. Saat Vesper sampai, terlihat segerombolan orang sedang berkumpul melihat Juk yang tertimpa kayu. Juk adalah makhluk hasil eksperimen, di mana Jonas saat itu menyuruh salah satu dari pengikutnya untuk membunuh Juk tersebut. Awalnya sang pengikut ragu untuk membunuh Juk itu, tetapi Jonas meyakinkan mereka bahwa Juk bukanlah manusia yang bisa merasakan sakit, dan akhirnya Juk itu pun dibunuh. Setelah itu, Vesper mendatangi Jonas untuk meminta bantuan lantaran rumahnya telah dimasuki seseorang dan mengambil barang-barang berharga. Vesper pun datang untuk meminta sedikit bakteri kepada Jonas.
Namun tentu saja hal itu tidak diberikan secara gratis oleh Jonas. Vesper harus melakukan barter dengan darahnya. Ternyata selama bertahun-tahun Jonas mengambil darah para pengikutnya untuk melakukan barter dengan Citadel agar mendapatkan bibit tanaman sekali panen. Diketahui Jonas sudah lama mengajak Vesper dan ayahnya bergabung, tetapi Vesper terus menolak lantaran ia tidak ingin darahnya diambil terus-menerus. Setelah selesai, Vesper kemudian menagih Jonas untuk memberikan bakteri miliknya. Tetapi Jonas malah mengatakan bahwa ia akan memberikannya 2 hari lagi setelah berhasil mengantar darah Vesper ke Citadel. Hal itu pun membuat Vesper kesal dan berusaha mengambil kembali darahnya. Tetapi Jonas malah membawa Vesper keluar dari rumahnya. Karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya Vesper pun nekat menyelinap masuk ke dalam ruangan milik Jonas lewat pintu belakang. Saat itu Vesper tidak sengaja berpapasan dengan Skinny yang merupakan penjaga saat itu. Tetapi bukannya melarang, Skinny malah membiarkan Vesper untuk masuk. Vesper pun bergegas mengambil beberapa barang penting serta bakteri untuk sang ayah. Vesper juga mencuri beberapa benih milik Jonas. Setelah itu Vesper pulang dan langsung memperbaiki alat pernafasan milik ayahnya. Pada keesokan harinya Vesper menceritakan yang terjadi kepada ayahnya. Lalu sang ayah meminta Vesper mengembalikan benih yang ia curi. Tapi Vesper menolak lantaran ingin mengembangkan benih tersebut menjadi tanaman yang lebih baik dan berharap jika ia berhasil, orang-orang Citadel akan mempekerjakan ia di lab mereka. Vesper pun menghindari perdebatan dengan sang ayah dan berlari menuju hutan. Hingga ia akhirnya tidak sengaja menemukan seorang wanita yang tergeletak dengan tubuh penuh luka dan beberapa hewan di sekitarnya yang menghisap darah yang keluar dari tubuh wanita itu. Vesper mengecek kondisi wanita tersebut yang ternyata masih hidup. Vesper lalu membawa wanita itu pulang ke rumahnya serta mengobati luka wanita itu. Saat berada di rumah, Vesper dan ayahnya sempat berdebat lantaran ayah Vesper tidak setuju jika Vesper membawa wanita itu pulang ke rumah mereka lantaran takut jika hal itu membuat mereka dalam bahaya. Namun Vesper tetap berniat menolong wanita tersebut. Diketahui wanita ini bernama Camelia. Camelia berasal dari Citadel dan sedang melakukan perjalanan bersama ayahnya yang bernama Elias. Namun pesawat yang mereka tumpangi jatuh di perjalanan. Camelia pun meminta bantuan Vesper untuk mencari keberadaan ayahnya dan Vesper pun akan mencari ayah Camelia pada keesokan harinya. Di malam itu Vesper menyediakan makanan untuk Camelia. Camelia pun sempat menanyakan kondisi ayah Vesper. Lalu Vesper menceritakan jika ayahnya terluka saat melakukan perang untuk Citadel dan oleh karena itu pihak Citadel memberikan kepala robot agar Vesper tetap bisa terhubung dan berbicara dengan ayahnya. Mendengar cerita Vesper membuat Camelia bersimpati. Ia pun menawarkan untuk ikut bersama mereka ke Citadel setelah mereka menemukan Elias karena ayah Camelia tersebut merupakan salah satu orang yang terpenting di Citadel dan dengan bantuan Elias mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Vesper dikejutkan dengan kondisi ayahnya yang saat itu mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Beruntung saja Camelia saat itu bisa menyelamatkan ayah Vesper dengan memberi kekuatannya. Stop! Ha! Please! No! Ha! Singkat cerita, pada keesokan harinya, Vesper bersama kepala robot ayahnya mereka menelusuri kembali lokasi Camelia saat ditemukan oleh Vesper. Mereka pun berhasil menemukan pesawat ayah Camelia dan saat akan membuka pesawat itu tiba-tiba Jonas datang bersama dengan anak buahnya. Jonas langsung membuka kaca pesawat dan menemukan Elias di dalamnya. Seketika Elias pun dibunuh oleh Jonas lantaran Jonas mengetahui jika Elias berasal dari Citadel. Vesper yang saat itu berusaha untuk menolong Elias pun tak kuasa melawan Jonas.
Vesper hanya bisa menangis melihat Elias tewas di tangan Jonas. Kemudian Jonas menanyakan bagaimana Vesper bisa tahu lokasi orang itu. Vesper yang berusaha menyembunyikan keberadaan Camelia pun hanya bisa berkata bahwa ia tidak sengaja menemukan pesawat tersebut saat sedang mencari makanan. Singkat cerita, Vesper dan ayahnya pun kini pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Vesper tidak tega untuk memberitahukan keadaan Elias kepada Camelia, sehingga Vesper pun berbohong dengan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan Elias. Ayah Vesper pun mengatakan bahwa mereka harus memberitahu orang di Citadel tentang kecelakaan itu, di mana pemancar untuk memberi sinyal hanya ada di peternakan Jonas, sehingga mereka berniat menyelinap lagi untuk masuk ke sana. Vesper mengecek luka di kaki Camelia dan terheran karena kaki Camelia cepat pulih. Lalu Camelia takjub karena pengetahuan Vesper tentang biologi. Vesper lalu membawa Camelia ke sebuah kebun rahasia di mana tempat Vesper menanam berbagai jenis tanaman unik yang ia kembangkan, dan hal itu pun membuat Camelia sedikit kagum pada Vesper. Still make mistakes though. Pada malam harinya, Vesper dan Camelia saling mengobrol. Vesper menceritakan tentang kepergian sang ibu. Camelia juga mengajari Vesper tentang nama binatang serta suara mereka. Oh, I get it. Stop. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya, di mana Vesper dan sang ayah pun mencoba menyelinap ke perkebunan milik Jonas untuk melihat situasi. Sang ayah mencoba masuk terlebih dahulu. Namun karena tak kunjung keluar, Vesper akhirnya ikut menyusul, dan tidak disangka kepala robot ayahnya telah berada di tangan Jonas sembari memasukkan tangannya ke dalam kepala robot tersebut. Jonas kemudian menanyakan mengapa Vesper menyelinap ke perkebunan miliknya. Vesper beralasan jika ia ingin menagih hutang Jonas dari barter darah sebelumnya, dan ia tidak bisa lewat di depan rumah Jonas lantaran dipukuli oleh beberapa anak. Jonas pun curiga dan menanyakan kemana Vesper menyimpan bibit yang ia curi serta orang Citadel yang datang bersama Elias. Vesper tetap mengelak, dan saat ada kesempatan Vesper pun kabur sembari membawa kepala robot ayahnya. Di perjalanan, Vesper berhenti untuk melihat kepala robot ayahnya yang tidak dapat terbang setelah diperalat oleh Jonas. Di perjalanan, Vesper juga menemukan jasad Skinny yang ternyata telah dibunuh oleh Jonas karena membiarkan Vesper masuk dan mencuri bibit miliknya. Terlihat pula Jonas yang mengirim beberapa anak buahnya untuk mengejar Vesper. Anak buah Jonas pun berhasil menangkap Vesper dan memberi label pada tangan Vesper sama seperti yang ada di tangan mereka. Singkat cerita, kini Vesper pun pulang dan dengan rasa marah ia berusaha memperbaiki kepala robot ayahnya yang telah dirusak Jonas. Lalu Camelia mencoba menenangkan Vesper dengan mengatakan bahwa mereka akan ke Citadel setelah menemukan Elias. Akhirnya Vesper pun memberitahu Camelia bahwa Elias telah tewas. Camelia kemudian meminta Vesper untuk menunjukkan jasad Elias kepadanya. Vesper lalu membawa Camelia ke sebuah rawa di mana jasad Elias telah mengambang di air. Camelia sangat terpukul akan kematian Elias. Vesper pun ingin menenangkan Camelia, tapi tidak sengaja melihat luka sayatan di leher Camelia. Kemudian Camelia mengaku jika dirinya adalah seorang Juk. Vesper mengatakan jika ia pernah melihat Juk lain namun berbeda dari Camelia. Camelia mengatakan jika ia adalah Juk yang berbeda dan dibuat oleh Elias. Dan Camelia tidak bisa membawa Vesper ke Citadel karena sebenarnya ia dan Elias kabur dari Citadel karena Elias menciptakan Juk yang berbahaya menurut pihak Citadel dan akan membunuh Camelia jika mereka menemukannya. Hal itu pun membuat Vesper sangat marah dan kecewa kepada Camelia. Sesampainya di rumah, Vesper meminta Camelia untuk berkemas dan pergi. Vesper yang menemui ayahnya pun diminta agar segera pergi oleh ayahnya lantaran Vesper telah ditandai oleh Jonas.
Namun Vesper mengatakan jika mereka tidak akan kemana-mana dan ia juga memberitahukan pada ayahnya jika Camelia adalah Juk. Di sisi lain, Camelia yang putus asa mencoba mengakhiri hidupnya dengan menusukkan pisau ke arah sayatan di leher belakangnya. Beruntung pisau itu meleset dan Vesper yang melihat hal itu pun mencegah Camelia. Vesper dan Camelia akhirnya berdamai serta berjanji akan saling membantu. Vesper akhirnya meminta DNA Camelia untuk diteliti. Vesper pun mengambil benih tanaman yang ia curi dari tempat Jonas dan hingga akhirnya Vesper menemukan bahwa DNA Camelia bisa membuat benih tanaman itu menjadi lebih subur. Vesper lalu pergi ke labnya bersama kepala robot ayahnya, sementara Camelia yang berada di rumah Vesper didatangi oleh Jonas. Jonas menemukan sayatan di leher Camelia sehingga ia mengetahui bahwa Camelia adalah Juk. Jonas pun akan membunuh Camelia. Beruntung Vesper datang tepat waktu dan berkat kerjasamanya dengan Camelia, mereka berhasil membuat Jonas tidak berkutik. Vesper mencoba membuat kesepakatan dengan Jonas. Namun sayangnya Jonas malah melaporkan keberadaan Camelia kepada Citadel. Scene kemudian berpindah di mana kini Vesper dan Camelia terus mengembangkan hasil penemuan mereka. Tapi tiba-tiba dari luar terlihat kilatan cahaya dan cairan kuning pun mulai memasuki rumah Vesper. Mereka pun berusaha menghindari cairan itu dan saat cairan itu berhenti merayap lalu berubah menjadi gas. Ayah Vesper pun meminta mereka untuk tidak menghirup gasnya. Setelah itu ayah Vesper meminta Vesper dan Camelia untuk segera pergi ke Citadel Selatan sebelum para Citadel datang. Awalnya Vesper menolak karena ia tidak ingin meninggalkan sang ayah karena mereka tidak bisa membawa tubuh ayahnya. Namun akhirnya mereka membuat rencana di mana mereka akan menyembunyikan ayah Vesper di rumah. Vesper dan Camelia pun pergi menyusuri hutan dan sementara itu beberapa orang dari Citadel datang ke tempat Jonas, di mana saat Jonas keluar menemui mereka tanpa segan orang-orang itu menembak Jonas hingga tewas. Mereka pun pergi menuju rumah Vesper dan memeriksa situasi. Saat kepala robot ayah Vesper menerbangkan diri, orang Citadel itu pun menembaknya, di mana itu langsung meledakkan tabung yang berada di belakang kepala robot dan membuat kebakaran di rumah Vesper. Vesper yang melihat itu dari kejauhan pun histeris dan mencoba berlari ke arah rumah, tapi dicegah oleh Camelia. Mereka berdua pun melarikan diri ke hutan dan dikejar oleh beberapa orang Citadel. Vesper yang sangat hafal seluk-beluk hutan itu pun sengaja mengarahkan orang Citadel itu ke arah rumput merah, di mana rumput itu akan menembakkan sesuatu apabila ada yang menyentuhnya. Vesper dan Camelia akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang Citadel. Namun saat akan melanjutkan pelarian mereka, Camelia merasa bahwa ia harus menyerahkan diri karena orang dari Citadel tidak akan berhenti mengejar mereka. Vesper tidak setuju dengan keputusan Camelia dan meminta mereka untuk tetap bersama. Camelia pun terpaksa membuat Vesper pingsan lalu menyerahkan diri. Pada keesokan paginya saat Vesper tersadar, ia melihat tubuhnya ditutupi dedaunan. Vesper pun menyadari jika Camelia telah menyerahkan diri. Vesper kemudian pergi ke pemukiman dan terlihat jika orang Citadel itu juga telah membunuh orang-orang di pemukiman serta merusak rumah-rumah mereka. Vesper mencoba menanam beberapa benih, tapi tiba-tiba muncul beberapa orang yang masih selamat dari pemukiman tersebut. Mereka pun mengikuti Vesper. Di akhir film diperlihatkan bahwa Vesper bersama sisa penduduk yang selamat melihat orang-orang berjubah dan mengikuti mereka sampai ke rumah-rumah mereka yang terbuat dari rongsokan. Ternyata orang-orang berjubah itu juga membuat sebuah menara dari barang rongsokan. Vesper pun menaiki menara itu, lalu sesampainya di atas menara, Vesper kemudian menaburkan benih yang ia punya, berharap benih itu akan tumbuh agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan film Vesper pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah.
Yang mau request film juga silakan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!